Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahtumatu Soleha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pendidikan. Langsung saja, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Ada dua pendapat yang mengemukakan administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi merupakan fungsi organisasi yang terdiri atas unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Itu yang pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya yaitu administrasi adalah sistem pengetahuan yang memungkinkan manusia memahami hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan. Di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk suatu tujuan bersama. Adapun fungsi administrasi adalah perencanaan, sama kayak tadi, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasian, dan pelaporan penganggaran. Jadi kesimpulannya, administrasi adalah suatu alat untuk menunjang atau mendukung berjalannya sebuah pendidikan supaya pendidikan tersebut bisa mencapai maksimal atau semestinya. Tujuannya administrasi, alat bantu, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga gunanya administrasi adalah berbentuk kerjasama, yang mana tujuannya yaitu tadi sudah agar pendidikan mencapai keberhasilan yang semestinya dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan. Kemudian contoh administrasi pendidikan di dalam sekolah misalnya, yaitu seperti membuat belangko absen guru dan pegawai. Gunanya yaitu kan sebagai alat supaya guru yang melakukan pembelajaran dengan yang tidak bisa atau mempunyai halangan itu bisa diketahui melalui belangko absen itu. Kemudian yang kedua, membuat laporan keadaan guru. Jadi guru itu bagaimana, keluhannya bagaimana selama melakukan proses belajar mengajar. Kemudian jabatan di sekolah, tentunya itu berguna kayak misalnya kepala sekolah, guru-guru mapel, wali kelas itu, guru mapel dan sebagainya. Pokok jabatan yang menjadi kepala sekolah atau bendahara seksi itu bisa disebut atau memang disebut administrasi yang ada di dalam pendidikan. Jadi alat bantu untuk membantu supaya struktur organisasi di sekolah itu bisa diketahui seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai pengusulan kenaikan pangkat bagi guru maupun pegawai.
Jadi misalnya bisa mengajukan supaya bisa jadi pegawai apa wis PNS, pegawai negeri sipil itu ya PNS, pegawai negeri sipil itu juga termasuk dalam gunanya administrasi di dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran belanja keuangan sekolah. Jadi tidak hanya sebagai pendataan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi juga bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Tuh. Mengeluarkan apa saja itu kan harus didata. Seperti itu. Jadi supaya jelas, misalkan ada dana BOS itu bisa diketahui oleh semua pihak. Jadi tidak hanya menyalahkan satu pihak kalau tidak ketemu untuk digunakan apa seperti itu. Jadi gunanya administrasi pendidikan itu juga sebagian dari anggaran supaya bisa menentukan pengeluaran keuangan yang dibutuhkan sekolah. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah pengisian buku induk raport dan lain sebagainya. Jadi termasuk apabila sudah melakukan pendidikan kayak misalnya setengah tahun atau 1 semester dalam pendidikan itu biasanya kan ada raport. Nah, raport tersebut itu juga bisa disebut dengan administrasi pendidikan. Jadi pada kesimpulannya menurut saya administrasi pendidikan itu suatu alat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang sedang dilakukan. Tuh. Jadi sama-sama melakukan kerjasama untuk mencapai suatu yang memang harusnya terjadi, seperti itu semestinya. Mungkin dari itu saya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.